Setelah kemarin hari yang penuh perjuangan menuju ke Pulau Dana, pulau yang ada di ujung selatan negeri, malamnya saya tidur nyenyak sekali di pos marinir yang ada di OSLI, teman-teman. Dan pagi ini rencananya saya akan berpisah dengan Kang Didan. Dia akan balik ke Nembrala untuk mengemasi barangnya karena saya sudah membawa semua barang. Hari ini saya akan melanjutkan menuju ke tempatnya teman baru saya, Iwan, seorang pengajar muda yang kemarin ketemu di Pelabuhan Baa. Dan makan pagi di sini tuh enak banget, teman-teman. Menu sederhana tapi luar biasa sekali. Dan setelah berpamitan kepada bapak-bapak marinir yang ada di pos OSLI, saya melanjutkan perjalanan menuju ke daerah Batu Lai, tempat Pak Iwan mengajar. Jadi dia tuh mengajar di SD dan SMP satu atap, teman-teman. Kalau kalian yang belum tahu, banyak di Indonesia Timur itu SD dan SMP, bahkan kadang SMA dijadikan satu, namanya SD sekolah satu atap. Jadi semuanya berkumpul di situ. Dan Pak Iwan ini mengajar di SD kalau nggak salah di daerah Batu Lai, di Desa Kuli kalau nggak salah namanya, teman-teman. Kemarin saya udah dikasih alamatnya dan tadi saya udah nanya jalan ke arah sana itu lewat mana aja kepada bapak-bapak marinir yang ada di pos, karena mereka biasanya juga lewat sini kalau mau ke Baa untuk beli bahan makanan yang akan dibawa ke Pulau Dana. Dan saya udah berpisah sama Kang Didan, dia kembali ke Nembrala, nggak tahu dia mau lanjut kemana. Kita sudah berpisah tadi di OSLI dan dia sebuah pengalaman dan teman baru yang asik selama perjalanan di rute ini. Terima kasih Kang Didan, dan yuk kita lanjutkan perjalanan menuju ke daerah Batu Lai tempat Pak Iwan mengajar. Let's go! Dan Pulau Rote ini rasanya mataharinya tuh banyak sekali, teman-teman, karena panas banget di sini. Dan jalanan menuju ke daerah Batu Lai ini banyak melewati sisir pantai, jadi kebun-kebun, terus perbukitan. Pemandangannya bagus, teman-teman, pemandangannya cakep banget. Jadi saya tuh bolak-balik berhenti tadi karena memang sayang untuk dilewatkan. Nah, sebelah kanan itu sudah pantai dan laut ya, teman-teman. Kita emang menyisir kebun kelapa yang langsung ke laut gitu. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan menuju ke daerah Batu Lai untuk ketemu dengan Pak Iwan. Let's go!
feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay on forever, we'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. Adik, ini benar jasa ke Jalan Batu Lai kah? Lewat sini? Terus saja ya? Terima kasih.
Akhirnya saya sampai di sini jam 1 siang, teman-teman. Jadi saya butuh waktu 3 jam untuk menempuh perjalanan dari OSLI menuju ke sini. Memang medannya luar biasa dan juga banyak sekali tempat-tempat menarik yang saya harus berhenti. Dan ini saya langsung disambut dengan Bapak Guru yang kelasnya sudah selesai, teman-teman, karena jam sekolah di sini sudah selesai. Jadi sekolahnya sepi seperti ini. Dan setelah istirahat sebentar di sini dan juga sempat mampir ke tempatnya beliau, orang tua asuhnya. Jadi semua pengajar muda yang ada di daerah-daerah ini tinggal di salah satu rumah warga, teman-teman. Jadi itu dinamakan bapak asuh atau orang tua asuh kalau nggak salah ya. Jadi sempat mampir ke sana sebentar, nemenin Pak Iwan packing, karena dia akan bawa beberapa barang untuk dibawa ke base camp yang ada di Kota Ba'a kemarin itu. Dan rencananya sore ini kami akan melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Ba'a karena Pak Iwan akan ada perkumpulan atau akan ada musyawarah dengan teman-teman pengajar muda yang ada di beberapa desa. Jadi di sini tuh ada sekitar 4 pengajar muda dan mereka akan berkumpul dan berdiskusi biasa seperti itu, teman-teman, tentang teknik mengajar, tentang problematika di tempat pengajaran seperti apa. Jadi saya salut sekali dengan mental para mengajar muda yang notabene adalah anak kota yang biasa dengan fasilitas, biasa dengan lengkap fasilitas. Tiba-tiba disuruh datang mengajar di daerah terpencil yang jauh dari mana-mana seperti ini. Wah, itu butuh mental yang luar biasa sih, teman-teman. Salut. Yuk kita lanjut perjalanan menuju ke rumah bapak asuhnya Pak Iwan. Terus nanti kita pulang menuju ke Kota Ba'a. Let's go! Tongsis memecahkan segala rasa. Kayaknya tongsis itu adalah jawaban atas segala pertanyaan. Kita satu tahun di sini baru ketemu jawabannya lewat tongsis.
Jadi kalau nggak ada Luar Bapak, biasa. hari ini Nggak kita tahu. akan Biasa datang mungkin kalau kita tongsis adalah anak-anak. Saatnya kita Foto. belajar. fotografi. Tapi lucu juga lo tiap hari kan buat diary sama foto anak-anak. Aduh, udah telat. Udah telat gara-gara baru kenal tongsis saat ini. Boleh cuma taruh di jendela, taruh di mana? Aduh, Iya. nggak dapat semua. Minta tolong orang. Minta tolong lain orang buat foto. lagi Aduh. buat foto ngerepotin orang ya. Tapi Terus berkat hasilnya ini. ngeblur pula. Dan sorenya kami berkumpul di Pelabuhan Baa dengan para pengajar muda yang lain yang pada datang ke Kota Baa, teman-teman. Ini ada Rizky, ada Bella, ada Ice juga kalau nggak salah, dan ada salah satu seorang penyiar namanya Om Aloy kalau nggak salah. Jadi kita datang sama-sama ke sini ngobrol banyak hal lah sambil menikmati senja di Kota Baa. Dan Kang Didan juga ternyata sedang ada di Kota Baa, jadi kita rame-rame datang ke sini ngobrol-ngobrol. Wah, seru sekali sih ngobrol bareng teman-teman baru yang asik seperti para pengajar muda yang ada di Rote ini. Dan dari obrolan bersama Om Aloy, saya dapat kabar bahwa sore ini atau malam ini akan ada kapal masuk dari Kupang menuju ke sini, terus nanti akan menuju ke Sabu. Nah, destinasinya itu Sabu, teman-teman. Jadi saya mulai galau nih di sini, teman-teman. Mau lanjut balik ke Kupang, karena kapal ke Kupang dari Rote itu juga lagi stop beroperasi, tidak ada. Makanya Kang Didan juga nggak bisa jalan hari ini. Dan nggak tahu nanti saya akan ke Rote, soalnya kapal yang berangkat itu kalau nggak salah KM Awu. Dari KM Awu tuh kita nggak bisa bawa motor ke sana, teman-teman. Jadi nggak tahu nanti nih kita titip motor di sini terus nyebrang ke Sabu. Karena setelah mendengar cerita dari Om Aloy, saya itu sangat tertarik dengan kota Sabu atau Pulau Sabu, teman-teman. Jadi ada satu kabupaten lagi di daerah Nusa Tenggara Timur itu namanya Sabu Rejua. Dan rencana awal sebenarnya mau ke Rotendao, ada ke Pulau Dao dari Pelabuhan Baa ini. Tapi ternyata karena lagi arus, lagi musim angin, jadi tidak ada kapal yang berlayar dari sini menuju ke Rotendao atau ke Pulau Dao, teman-teman. Jadi ya terpaksa deh, kita nggak bisa kemana-mana, terjebak di Pulau Rote seperti ini. Ya memang kalau lagi musim angin atau lagi cuaca buruk itu memang transportasi di Indonesia Timur itu tidak bisa diandalkan ya, yang laut. Jadi cuma ada transportasi udara, itu pun terbatas kalau nggak salah, hanya ada pesawat-pesawat jenis Cessna Caravan seperti punya Susi Air gitu yang terbang, dan itu juga terbang seminggu paling satu apa dua kali kalau nggak salah, teman-teman. Jadi ya sudah, mari kita nikmati suasana petang di Pelabuhan Baa sambil nunggu keputusan untuk kira-kira lanjut ke Sabu naik kapal Awu atau kita santai-santai dulu di Pulau Rote sambil menunggu kapal feri yang berangkat dari Pelabuhan Pantai Baru menuju ke Kupang. Ya, gitulah. Kita di PHP sama cuaca, teman-teman, kalau kita lagi ekspor di Indonesia Timur ini. Jadi pastikan kalian punya banyak spare waktu ketika ingin eksplor ke Indonesia Timur. Ya, jadi pas datang ke sini, tempat inilah yang pertama kali kami injak di Rote, dermaga Baa, lautnya hijau sekali. Di sebelah sana kelihatan sangat keren itu. Jadi kita ke sini seperti berwisata selama setahun. Wah, ini gila. Kita datang ke resort ini, dan emang Rote ini alamnya sangat bagus sekali, sangat luar biasa. Pokoknya keren abis. Ya, cerita menarik sih ini sih banyak menemukan anak-anak yang luar biasa. Terus anak-anak yang punya semangat belajar walaupun hujan atau apa, tapi mereka punya cara masing-masing untuk sampai ke sekolah gitu. Ketika kami menunggu guru yang lain, mereka bisa hadir. Yang penting niat mereka datang ke sekolah untuk belajar, dan mereka punya cita-cita yang sangat tinggi seperti itu. Jadi anak-anak di sini sebetulnya sangat luar biasa gitu, walaupun dari daerah terpencil. Dulu orang dari sini pernah menandatangani uang rupiah yang pernah kita pegang tahun 95, Pak Adrianus Moy. Kemudian orang dari sini juga pernah menjadi rektor salah satu perguruan tinggi tertua di Indonesia di UGM, Profesor Herman Johannes yang berasal dari Landu. Jadi sebetulnya dimanapun berada itu bukan jadi halangan kita untuk sukses. Pokoknya intinya tetap berjuang, berusaha, dan Halo, saya Bella. Saya pengajar muda angkatan 6 di Pulau Rote, Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pengalaman saya sebelum datang ke Rote hanya ada satu, bertemu dengan anak-anak di negeri ini yang punya banyak keinginan untuk meraih cita-cita. Oh ya, kesan-kesannya pertama kali kedatang, aduh senang banget. Saya senang sekali karena ini adalah pertama kali saya menginjakkan kaki di tanah timur,
tepatnya di tanah paling selatan Indonesia. Ketika datang ke sini juga disambut dengan budayanya. Saya disuruh makan sirip pinang di dermaga ini. Kemudian saya dan teman-teman diperkenalkan secara lebih detail tentang Ba'a. Kemudian saya datang ke kelurahan saya di Onatali dan itu sangat bikin saya itu merasa benar-benar jadi orang Indonesia. Saya ingat satu perkataan dari salah satu aktivis mahasiswa pada tahun 1966, namanya Suhogi. Gi pernah bilang bahwa mengenal Indonesia itu hanya bisa dirasakan jika kita benar-benar berada dalam satu lingkungan. At least kita beradaptasi dengan masyarakat itu. Dan ketika saya sampai di sini, saya menemukan ternyata lebih dari sekedar anak-anak yang punya cita-cita. Bukan cuma anak-anak yang punya cita-cita, tapi juga guru yang punya cita-cita. Buktinya adalah salah satu guru saya di sekolah membuka satu taman baca yang bekerjasama dengan salah satu pemuda yang ada di Pulau Rote. Taman baca tersebut bernama Tamahena, yang artinya harapan kita. Dari sini saya percaya bahwa dari harapan tersebutlah sebuah cita-cita akan tercapai. Dan saya yakin selepasnya saya beranjak dari Pulau Rote dalam 20 hari ke depan, anak-anak dan para guru serta semua masyarakat yang ada di Rote akan sama-sama bahu-membahu dalam mewujudkan pendidikan yang lebih baik untuk Indonesia. Terima kasih. Rote adalah satu pulau di negeriku yang indah. Angin semilirnya membuat jiwaku tersapu ringan, terbang melayang, sejauh mata memandang. Ya, inilah Rote. Pertama kali saya datang ke Rote, saya merasa berada di Yunani. Tidak, karena ini seperti Yunani. Jadi perasaan excited pertama kali datang ke Rote di pelabuhan ini yang saya injak, ya saya sangat bersyukur karena saya sudah terbayang akan menikmati pulau yang indah ini selama 1 tahun. Wow, seperti kamu diberi kesempatan traveling 1 tahun gratis. Tapi ya apapun itu, ini adalah bentuk syukur saya. Kalau saya berada di sini setidaknya, atau saya juga bisa menikmati alam indahnya Rote. That's kesan pertama saya di Rote. Kalau untuk anak-anaknya, karena saya mengajar di Rote Selatan, di daerah yang bisa dibilang tertinggi di Pulau Rote ini, 350. Dingin, bersama dengan anak-anak kita sering bermain lari-larian ke hutan, kemana untuk juga menghangatkan tubuh. Lalu anak-anak di sini walaupun mereka tidak seperti anak-anak di kota punya banyak fasilitas, tapi mereka selalu bersyukur. Mereka datang setiap hari ke sekolah walaupun jarak rumahnya ada yang 5 km. Karena sekolah kami berada di tengah padang, tengah lapang di Daepapan. Itu adalah sekolah little castle. Tapi saya bangga berada di sana, bangga bertemu dengan anak-anak di sana. Mereka anak-anak yang cerdas, yang berkarakter. Yang selalu saya tekankan ke mereka adalah tentang kejujuran. Mereka akan selalu ingat pelajaran yang pertama yang saya ajarkan, yang selalu saya tekankan adalah tentang kejujuran. Buktinya anak saya tahun lalu November pernah mengikuti ajang konferensi penulis cilik Indonesia mewakili NTT, satu-satunya perwakilan NTT. Itu sangat membanggakan. Dan walaupun dia dari rumahnya belum punya listrik, rumahnya masih dari atap daun, tapi dia bisa segera beradaptasi dengan teman-temannya dari kota. Dia bisa bergabung, dia bisa membaur dengan anak-anak yang sudah jauh secara apapun, secara pengetahuan dan secara manner, secara apapun. Jadi saya bangga bisa mengajar anak-anak yang membanggakan, yang luar biasa. Mudah-mudahan 1 tahun di sini selamanya akan menginspirasi bagi anak-anakku terutama. Dan saya juga sangat terinspirasi. Jadi 1 tahun tidak hanya menginspirasi, juga terinspirasi. Ya, ini sudah hari-hari menjelang kepulangan kami pengajar muda. Mungkin belum tentu kami bisa berada di sini lagi, tapi kami yakin setahun yang kami lewati lalu sungguh sangat berkesan di hati kami, dan mudah-mudahan juga di hati masyarakat dan anak-anak. Guru-guru juga yang luar biasa berada di pulau ini mengajar anak-anak dengan penuh ketulusan. Ya,
Mudah-mudahan itu benar adanya, mudah-mudahan negeri ini akan bangga dengan anak-anak dari daerah, akan bangga dengan ketulusan guru-guru mereka yang mengajarkan mereka sampai mereka nanti menjadi sukses dan membanggakan nama Indonesia. Pertama kali dapat penugasan di sini sih rasanya benar-benar senang ya, sesuai dengan impian. Karena dulu nggak tahu kenapa, padahal nggak tahu rote sebelumnya, juga nggak pernah pengen cari tahu rote, tapi setiap ditanya temen mau dapat penempatan mana, rote enggak jawabannya. Nggak tahu karena apa, mungkin takdir juga ya. Tapi setelah dapat penempatan di sini, akhirnya cari tahu rote itu kayak apa. Dan ternyata wah, luar biasa pemandangan alamnya. Dan pertama kali sampai sini bener lebih indah dari yang dibayangkan. Jadi kalau misalnya kamu cari tahu rote cuman dari internet, dari video, itu nggak seberapa dibanding kamu datang langsung ke sini dan kamu bisa ngelihat birunya laut tuh kayak gimana sih gitu. Kamu bisa ngerasain semilirnya angin tuh kayak gimana gitu. Dan pertama kali di sini ya beda banget sama yang dibayangin, lebih indah. Dan nggak cuman itu, kan ini dari alamnya. Kalau dari orangnya, orang-orang di sini juga baik banget. Bener-bener apa ya, menjamu kita dengan baik, bergaul kita dengan baik, toleransinya juga luar biasa. Karena saya di sini Muslim dan sebagian juga non Muslim, jadi kelihatan banget toleransinya, nggak cuma sebatas kata-kata toleransi, tapi mereka benar-benar ngizinin saya ibadah, memperhatikan makanan saya, mana yang boleh, mana yang enggak, dan itu buat saya toleransi yang benar-benar luar biasa. Anak-anak di sini jauh lebih keren banget daripada anak-anak di Jawa, serius. Gue jamin jauh lebih keren. Pertama, mereka itu mandiri. Kedua, mereka itu berjuang tangguh. Bayangin aja, mereka itu buat dapetin air, kalau kita tinggal nyalain kelan. Kalau mereka harus dari cari sumur gitu, dia pikul air buat mandi, buat minum gitu. Kalau kita di Jawa ada motor, ada angkot buat ke sekolah. Tapi kalau di sini jalan kaki. Dan jalan kakinya itu nggak tanggung-tanggung, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, 6 kilo. Tapi mereka ditanya capek, enggak, hebat. Jadi anak-anak di sini tuh hebat. Hebatnya gitu. Masalah pelajaran sebetulnya karena fasilitas aja. Toh kalau misalnya kita bandingkan EQ-nya juga nggak jauh beda sama anak-anak di Jawa. Buktinya anak-anak di sini juga bisa menang Olimpiade Sains. Jadi nggak ada beda sama sekali, anak-anak di sini keren. Dan ceria. Kesan paling menarik, sebetulnya setiap hari menarik ya. Tapi anak-anak di sini ternyata punya apa ya? Punya rasa, ya semua orang punya rasa gitu. Tapi saya sangat terharu ketika suatu saat saya menemani mereka jalan jauh sekali. Di tengah jalan, anak kecil justru yang ngomong, "Bapak capek tidak?" Tidak gitu. "Bapak jangan capek-capek, nanti sakit." Kayaknya tidak sakit gitu. Soalnya kalau sakit nanti siapa yang ngejar kotong, siapa yang ngajar kita semua. Dari situ tuh benar-benar yang, wah, anak aja udah punya pemikiran dan punya hati yang begitu mulianya gitu. Rasanya campur aduk ya. Karena sebetulnya saya masih ingin tetap tinggal di Rote, tapi saya harus pulang gitu. Padahal saya masih ingin tinggal di sini tapi masih pulang. Jadi rasanya setahun itu nggak cukup kayaknya untuk berbagi sama mereka. Kalau dipikir-pikir setahun itu waktunya singkat banget, jadi nggak cukup. Sebetulnya nggak cuma Indonesia Mengajar kan cuma salah satu sarana kita gitu kan ya. Jadi untuk pemuda di seluruh Indonesia, kalau kamu punya sesuatu hobi, sesuatu yang bisa kamu kerjakan dengan serius. Biar kamu itu bisa bermanfaat untuk orang lain dan bantu Indonesia untuk berubah. Jadi kalau kamu senang di fotografi misalnya, ya udah tekuni dan kamu bikin karya di situ. Kalau kamu suka di olahraga, kamu tekuni itu. Karena semakin kita serius menekuni bidang kita, pasti akan menghasilkan karya dan itu juga buat Indonesia. Dan setelah memikirkan segala hal dan juga budget, akhirnya saya memutuskan untuk nyebrang ke Pulau Sabu dengan menggunakan KM Awu ini. Karena ini kapal sudah beberapa hari tidak jalan untuk keluar dari Pulau Rote, maka penumpang hari ini atau malam ini tuh banyak banget teman-teman. Dan untuk petualangan seperti ini kita harus sigap dalam mengambil keputusan ya, atau harus cepat mengambil keputusan. Karena kalau lelet sedikit saja mungkin keputusannya kita akan menyesal gitu teman-teman. Jadi keputusan saya kali ini ingin ke Pulau Sabu Raijua untuk melihat bagaimana pulau yang ada di sana dan juga kira-kira ada apa aja di Pulau Sabu. Let's go, ikuti terus petualangan kali ini. Dan mungkin ceritanya akan saya akhiri sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai videonya. Sampai ketemu di cerita-cerita perjalanan Kembaran Nusa selanjutnya. Salam Kembara.